Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, saat ini saya berada di JLS Malang Selatan, tepatnya di perempatan JLS Wale Kambang, teman-teman. Dan kita coba mau memberikan informasi kembali tentang kondisi jalan yang ada di Desa Srigonco, teman-teman ya. Kita langsung mengarah ke utara, belok kiri di sini. Nah, itu tadi saya dari arah Pantai Ngeliat, teman-teman ya. Kita belok kiri ini menuju ke arah Jalan Raya Srigonco dan Bantul, teman-teman. Kita coba lihat kondisi untuk hari ini, hari Minggu ya, ini tanggal 1 Maret tahun 2026. Dan bagaimana untuk kondisinya? Ini untuk yang di kawasan hutan ini masih belum tersentuh pengerjaan, teman-teman ya. Proses pengerjaan itu masih ada perpanjangan waktu, sih. Perpanjangan waktu kalau nggak salah itu berakhir di akhir tahun 2026, teman-teman. Jadi masih menyisakan berapa waktu lagi ya? Masih menyisakan kurang lebih 9 bulan, teman-teman. Ya, awal mulai itu akhir kontrak kerjanya itu bulan Mei tahun 2026 dan ini diperpanjang sampai akhir tahun 2026. Dan kita informasikan untuk yang di kawasan sini pengerjaan paling selatan ini, teman-teman ya, ini juga masih belum ada kelanjutan pengerjaan. Ini karena pengerjaan masih difokuskan di utara, di kawasan tanjakan Jurang Kurang. Nah, untuk di kawasan hutan ini, teman-teman ya, kondisi jalannya berlumpur. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang di utara kita lihat apakah sudah mengering. Nah, di sini kelihatannya pekerjanya libur apa ya? Tapi ini jam istirahat kelihatannya, teman-teman. Masih jam istirahat, soalnya ini masih jam setengah satu kurang 1 menit. Setengah satu kurang 1 menit untuk kondisi yang ada di bawah tanjakan Jurang Kurang, kondisinya seperti ini. Oh, kering, teman-teman ya. Tapi jalannya yuk, seperti ini, aduh, bergelombang. Aku tak alon-alon aja. Loro kabeh nang awak. Gak apa-apa disalib. Aku tak alon-alon aja, menikmati kondisi jalan yang bergelombang. Asik. Nah, jadi kondisi terbaru ini di tanjakan Jurang Kurang. Ini saat ini kondisinya kering tapi bergelombang. Apakah bisa dilintasi kendaraan roda 4, Bang? Ini bisa, teman-teman. Untuk yang di sini ya. Tapi ikutin videonya sampai selesai. Ini nggak tahu karena yang ada di utara bagaimana kondisinya masih belum tahu. Dan untuk kondisi di puncak tanjakan Jurang Kurang ini masih seperti ini, teman-teman. Kondisi jalannya kering. Di hari ini hari Minggu. Hari Minggu, hari pertama di bulan Maret. Pemandangan ini jujur mantap. Ini pengerjaan ini nggak tahu ya, ini masih apa libur atau masih jam istirahat. Nah, untuk kondisinya belum berubah, teman-teman ya. Belum berubah seperti di video saya 4 hari yang lalu. Untuk yang di sini masih belum berubah, masih sama. Nah, ini untuk urut-urut pilihan juga masih menumpuk. Nah, untuk agregat juga masih berujung di sini, teman-teman ya. Tapi ini masih banyak agregat yang menumpuk ya. Yang kemarin belum ada, sekarang sudah ada. Ini siap untuk dihamparkan. Apa libur ya? Pekerjaan ini. Tapi kelihatannya di depan sana itu ada. Oh, ada pekerjaan yang di sana ya.
Wih, ini agregat yang kasar nih teman-teman. Ini agregat kasar. Ini masih mengsele. Halo, halo. Nah, untuk aspalnya juga masih sampai di sini. Untuk pengerjaan pembuatan saluran air ini terus berlangsung. Ini pelepasan papan gesting, teman-teman. Oh, belum tampak perubahan, teman-teman ya. Belum ada tampak perubahan. Kita langsung menanjak di tanjakan Gelara. Nah, di sini kita belok kanan mengarah ke Jembatan Pelangi. Asik. Oh, yang sini sudah disiram Primcoat, teman-teman. Ini juga mungkin sudah siap untuk diaspal. Nah, ini untuk aspalnya sampai di sini. Nah, ini sudah lapisan yang kedua. Oh, ini sudah lapisan yang kedua, teman-teman ya. Mantap. Langsung kita meluncur ke arah utara, teman. Kita lihat yang ada di Tanjakan Pelangi. Di hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Maret tahun 2020. Nah, jam 1 lebih 1 menit. Setengah 1 lebih 1 menit. Wah, ini pengerjaan sekolahan SR juga kelihatan sepi, teman-teman ya. Pengerjaan sekolahan SR terlihat sepi. Oh, libur ya. Oh, ini untuk meratakan tanah uruk yang di sini, teman-teman. Ini ada ekskavator, ada bulldozer. Nah, kita lihat kondisi di Tanjakan Pelangi. Kondisinya kering, teman-teman. Oh, ada ding, ada pengerjaan itu mulai beraktivitas itu diangkut pakai mobil untuk pekerja sekolahan SR. Dan untuk kondisi jalan yang di Tanjakan Pelangi saat ini kondisinya seperti ini. Ada juga kendaraan yang melintas, Mas. Nah, ada kendaraan yang melintas. Ini kondisinya berlumpur, teman-teman ya, tapi ini masih bisa dilewati, masih bisa. Gak tak sepilkan sekolahan SR-nya, gak tak sepilkan, teman-teman, agar lebih menghemat durasi. Nah, ini juga ada truk molen pengangkut cor. Nah, di sini tetap jualan, teman-teman. Biaya akeh sing peraya bisa niki. Pangga. Oh, aja jam istirahat ya. Oke, tak lanjut aku. Itu masih tetap ada pengerjaan, teman-teman. Oh, bisa, teman-teman ya, bisa dilintasi. Ini kalau cuaca cerah, nggak hujan, ini bisa dilintasi di sini, teman-teman. Untuk hari ini, hari Minggu. Jadi teman-teman yang dari Mantai ini bisa melintasi Jalan Srikonco di siang hari ini. Ini mulai beraktivitas, teman-teman. Akan mulai lagi mengawali pengerjaan. Ini kelihatannya sudah hampir jam kerja. Berada di puncak Tanjakan Pelangi. Oke, mantap. Nah, ini habis ngecap, teman-teman. Oke, jadi itu video ini saya teruskan, teman-teman ya. Ini saya teruskan saja nanti sampai di Bantur. Jadi untuk teman-teman simak videonya
sampai di mana jalan aspalnya, apakah aman untuk dilintasi, simak videonya. Jadi sekalian saya informasikan, jadi untuk jalan yang rusak teman-teman ya, yang masih direhab, itu jalan yang rusak sekitar dari bawah tanjakan Urang itu sampai ke selatan pertigaan itu sekitar 600 sampai 700 meter untuk jalan yang rusak dengan kondisi seperti itu tadi teman-teman ya. Kondisinya seperti itu tadi, kering dan bisa dilintasi kalau di saat cuaca cerah seperti ini. Dan untuk dari perempatan JLS Balekambang itu aspal, kondisi aspal lama teman-teman. Kondisi aspal lama juga bisa dilintasi, masih aman dilintasi. Nah, terus untuk kondisi aspal barunya itu dari itu tadi ya, pertigaan Gelaran itu aspal barunya, terus terputus di Jembatan Pelangi. Setelah terputus di Jembatan Pelangi tadi, tersambung di puncak tanjakan Pelangi, tersambung ke utara sampai saat ini masih aspal, dan sampai ke Bantur teman-teman aspalnya teman-teman. Jadi simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jadi itu kondisi jalan yang ada di Srigonco Selatan, kondisinya seperti itu tadi teman-teman ya. Ini masih proses perbaikan teman-teman, jadi tetap bersabar. Halo, kalau di kota materialnya Pak KB ya kan cedek dekat, kalau di sini jauh dari material. Dengan kondisi medan seperti itu tadi dan juga terhambat cuaca, bukan sekedar mengaspal jadi ya, bukan sekedar diaspal, enggak, rekonstruksi, dilebarkan. Yang dulunya luasnya sekitar 7 meter sekarang menjadi 13 meter untuk keseluruhannya. Untuk aspalnya itu hampir 11 meter. Dan untuk badan jalan yang agak tinggi soalnya dikeruk teman-teman. Untuk yang agak ngelendong atau lembah ya itu diuruk, dipadatkan. Nah ini karena cuaca tidak menentu, kadang hujan ya, kadang yang beletreng ngono barang deh. Jadi kendaraan nggak bisa melintas macam-macam. Dan ini hampir 80% ini ya untuk badan jalan ini digali. Jadi aspalnya itu dikeruk. Ini anak tentara latihan rek. Aku harus pelan-pelan. Nanti aku kena tutup bedil rek. Banter-banter. Ada tentara latihan, Bapak tentara, semangat ya, asik. Apalagi yang namanya di Tanjakan Pelangi itu tadi ya, di Tanjakan Pelangi itu direndahkan sampai 8 meter teman-teman, dilebarkan menjadi 13 meter, terus direndahkan, dikeruk sedalam 8 meter. Yang dulu rumah di puncak bukit itu ya, di puncak itu dulu berada di bawah jalan, sekarang berada di puncak, di atas jalan jauh. Jadi nggak sekedar mengaspal, kayak di DKI gelis, anjing ya karek ngaspal rek. Sedangkan ini diledel jalannya. Nah ini sudah teraspal ini teman-teman, mantap. Ini sudah teraspal, ini ada mesin pengaspal juga mungkin akan dilakukan pengaspalan di sini. Karena ini yang lapisan yang kedua yang saya lintasi ini teman-teman ya, yang kiri ini masih lapisan yang pertama. Oh, dan yang ini juga sudah teraspal. Nah ini si pemasangan talut barang seperti ini teman-teman ya. Pemasangan talut kadang ketinggiannya sampai 8 meter, 4 meter seperti itu. Terus pembuatan gorong-gorong seperti ini, pembuatan saluran air itu yang memakan waktu lama teman-teman. Nah ini di jembatan Sungai Klampok, dan di sini juga masih proses pengerjaan teman-teman.
Nah ini ya, oke coba kita spillkan. Nah di sana, nah itu masih terus berlangsung untuk pengerjaannya teman-teman. Oke langsung kita lanjut. Nah untuk aspalnya terputus di sini tadi teman-teman ya, dan tersambung lagi di sini. Nah ini sudah aspal baru, aspal lapisan yang kedua di kawasan Desa Srigonco Utara teman-teman. Ini mendekati perbatasan antara Desa Srigonco, Kelurahan Srigonco dan Kelurahan Bantur. Nah, untuk yang di jalan raya ini Bledokan ya, ini sudah finish, aspalnya juga sudah finish, mungkin tinggal pemasangan atau pengecatan marka, dan untuk PJU atau penerangan jalan umum juga sudah terpasang semuanya. Nah ini ada pertigaan, yang ke kiri ini adalah ke Desa Sumber Manjing Kulon dan juga bisa ke Donomulyo dan pusat latihan tempur marinir Purboyo. Nah kita mengarah ke Jalan Raya Bantur dan di sini juga sudah finish, sudah aspal lapisan yang kedua, sudah melunus semlunus pipi subscriber. Sudah mulus lapisan yang kedua dan akan terputus di depan ini teman-teman, dan akan terputus di depan ini. Nah karena ada pembangunan jembatan teman-teman, sik. Nah ini pembangunan jembatan perbatasan antara Desa Bledokan dan Desa Wonorejo. Ini pemasangan kerangka besi teman-teman. Nah ini pakai derek ya, pakai derek. Nah ini balok-balok girder juga sudah siap terpasang untuk jembatan utama. Ini juga besi-besi, dan rangka besi yang tadi itu adalah jembatan sementara teman-teman ya, itu untuk jembatan sementara. Setelah terpasang dan bisa dilintasi, nanti akan dibongkar untuk jembatan yang lama, direnovasi, mungkin apa dilebarkan atau juga ditinggikan. Oke, kita melintasi jalan raya Wonorejo. Nah untuk jalan Wonorejo ini sudah 80% finish teman-teman ya, sudah 80% finish, karena yang lainnya ini menyisakan pembebasan lahan seperti ini teman-teman. Itu ada beberapa titik tadi ya, yang untuk lahannya yang masih belum terbebas. Indomaret Desa Wonorejo Bantur. Nah kita memasuki Desa Jambindawi. Untuk yang Desa Jambindawi ini aspal ya, ini aspal baru tapi ukurannya ukuran jalan lama teman-teman. Dan yang di depan ini sudah full satu jabatan jalan penuh, dan akan terputus di depan ini karena ada jembatan yang masih belum direnovasi. Nah ini teman-teman, nah, ini yang di sini belum teraspal karena masih ada jembatan yang belum direnovasi. Dan untuk aspal tersambung di sini teman-teman. Nah ini sudah aspal, ini sudah lapisan yang kedua di depan kantor kecamatan Bantul. Nah untuk yang di sini juga sudah teraspal, menyisakan sebelah kanan teman-teman ya, sebelah timur jalan, karena ini ada faktor pembebasan lahan yang belum selesai. Ini semoga segera terselesaikan. Ini adalah tanggung jawabnya dari Pemkab
pemerintahan kabupaten. Nah ini semoga segera ada tindak lanjut dari Bapak Bupati teman-teman ya, segera ada tindak lanjut agar tidak menghambat perkembangan atau pengerjaan jalan di depan kawasan Pasar Bantur. Nah ini teman-teman, ini dan juga ini sebelah kiri ini juga belum ada pembebasan lahan. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Ini video saya buat di hari Minggu tanggal 1 Maret tahun 2026. Ini sekarang sudah jam 1 kurang 13 menit. Terima kasih dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya terpaksa akan berwarna